Saudara, saya mau katakan bahwa iblis tidak akan pernah bisa menghentikan jawaban doa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Tetapi iblis dapat menghalangi atau menghentikan saudara supaya saudara tidak suka berdoa. Jadi jangan diputar, iblis nggak pernah. Nah, kenapa kita harus memerangi? Supaya kita tidak malas berdoa. Karena rasa malas itu juga adalah taktik daripada si iblis untuk melakukannya kepada kita supaya kita tidak pernah mendapatkan jawaban doa. Karena Tuhanlah yang berdaulat penuh atas semua jawaban doa itu. Bagaimana sih cara menghadapi peperangan rohani supaya kita tidak kalah, tidak lemah, tidak malas? Nah, langkah yang pertama itu adalah kita harus berpegang penuh, fokus penuh. Yakobus pasal 4 itu kita baca sebentar ya. Di Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh, dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. James chapter 4 verse 7, so be subject to God. Jadi kalau di sini karena itu tunduklah kepada Allah, tapi dalam bahasa Inggris di sini Amplified Bible-nya berkata kamu itu harus bergantung penuh supaya kamu resist the devil, supaya kamu dapat melawan musuh. Jadi stand firm against him. Jadi kamu tetap teguh gitu, nggak punya kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, tapi kamu teguh. And he will flee from you. Jadi iblis itu harus kita lawan dengan keteguhan hati, dengan cara kita bergantung penuh. Jadi subject to God, penundukan kepada Tuhan. Jadi kita hanya tunduk kepada yang namanya firman Tuhan. Saudara, kita seringkali menganggap bahwa roh jahat itu begitu berkuasanya. Padahal Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu iblis tidak akan punya kuasa untuk menghalangi kamu mendapatkan jawaban doa, tapi dia bisa menghentikan kamu berdoa. Karena itu bagaimana caranya? Itu tadi Yakobus pasal 4 ayat 7, bergantung penuh. Langkah-langkahnya bagaimana? Kamu harus hidupi firman. Kamu harus bersama-sama dengan firman supaya kamu dapat melawan. Jadi dengan firman Tuhan kamu melawan kebohongan-kebohongan. Dengan firman Tuhan kamu melawan semua ketidakbenaran. Dengan firman Tuhan kamu berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan dengan firman Tuhan kamu punya hati yang kuat. Kamu bisa membuka mata rohanimu. Kamu bisa dapat membedakan roh yang ada di sekelilingmu. Kamu dapat menetapkan batasan-batasan dalam pergaulanmu. Saudara harus dapat menetapkan ini. Saudara harus tahu dengan siapa saudara bergaul. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu bergaul dengan orang yang malas berdoa, balas bersekutu dengan Tuhan, saudara lebih betah ngobrol, nongkrong ngobrol gitu dengan dia daripada ikut misalnya, oh ini waktunya sudah kita harus ikut komsel, waktunya udah harus community of love, udah waktunya untuk bersekutu, tapi kamu tetap ngobrol. Itu memang kamu sedang dikuasai dan kamu memberi diri untuk hal itu. Karena itu ketergantungan kepada Roh Kudus harus penuh, karena Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera kita. Jadi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ada komunitas-komunitas yang perlu dipertahankan, komunitas-komunitas yang perlu dijaga, yaitu kehidupan doa kamu, kemudian ya ibadah ya, gereja ya, bersama dengan orang-orang yang rohani. Yang berikutnya kamu harus bisa menjaga sikap hati yang benar. Ya, menjaga sikap hati yang benar itu artinya gini, kamu rendah hati, kamu tenang, kamu setia, mengasihi dan percaya. Ini merupakan satu keinginan Tuhan. Ini tuntunan Roh Kudus atas setiap kehidupan kita. Jadi peperangan rohani ini tetap harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, karena itu kita tetap harus bertanding ya. Jadi jangan malas gitu kan. Jangan malas bangun pagi, jangan malas baca Alkitabmu, firman Tuhan. Ya, karena kalau Alkitab tidak dibaca,
kamu tidak punya kekuatan. Kalau Alkitabmu tidak dibaca, kamu tidak punya sumber, karena Alkitab kita ini adalah sumber informasi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di dalam 1 Timotius 6:12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi kita harus rebut hidup yang kekal itu. Saudara harus berjuang sungguh-sungguh. Nikmati kehidupan saudara dan jangan biarkan. Nah, saudara, doa-doa yang sungguh-sungguh kita kerjakan, sungguh-sungguh kita lakukan, ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kita supaya kita mengalami kemenangan. Jadi sekali lagi, iblis tidak akan pernah bisa menghalangi jawaban doa terhadap engkau. Iblis gak bisa menghalangi Tuhan, dia tidak punya kuasa. Tapi iblis bisa menghalangi dan menghentikan engkau berdoa dengan cara mungkin hobi, ya, hobimu lebih dipentingin, atau yang lain-lain, pekerjaan. Mungkin Anda workaholic gitu kan, dibilang pekerja keras gitu kan. Nah, tapi ya hidup harus seimbang, karena Tuhan menginginkan kita tetap harus tergantung kepada Dia. Tuhan memberkati ya. Jangan lupa ya, sarapan pagi setelah firman Tuhan.